Ya, selamat pagi, siang, malam Pak pemirsa. Kembali lagi bersama saya Abdul Mauricio dengan NIM I071801. Saya akan presentasikan tentang sistem integrasi pengisian foto dan pengisian tangki dengan menggunakan OpenPLC dan SCADA BL. Memenuhi tugas sistem integrasi. Jadi PLC adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakiran suatu pabrik. PLC memiliki perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar seperti sensor, relay, kontaktor, dan lain-lain. Pada percobaan saya ini disimulasikan kerjasama antara dua sistem, yaitu sistem pengisian tangki dan sistem pengisian botol. Pemrograman alat dilakukan dengan menggunakan sistem ladder diagram, menggunakan OpenPLC, serta membuat sistem HMI dengan menggunakan SCADA PR. Pada sistem ini, sistem cukup berhasil disimulasikan integrasi antara sistem dengan cukup baik. Lalu alat dan bahannya untuk program MI dan PLC-nya, seperti saya bilang tadi, saya menggunakan OpenPLC dan SCADA PR. Lalu prosesornya menggunakan Arduino Nano yang terhubung ke komputer dan bisa dikoneksikan dengan OpenPLC dan SCADA PR. Lalu Node MCU yang berfungsi sebagai pengonvert data sensor ke nilai boolean. Kenapa saya menggunakan dua prosesor? Karena memang idealnya total yang saya pakai itu kira-kira membutuhkan 14 pin. Sedangkan di Arduino Uno ataupun Nano yang saya punya itu hanya memiliki 13 pin, jadi kurang 1 pin. Jadi sekali saja menggunakan dua sensor. Idealnya untuk program ini sebenarnya memang lebih ideal menggunakan Mega karena untuk memogram OpenPLC memang lebih mudahnya seperti ini ya. Jadi kita program masukkan input sensornya yang berupa angka, lalu kita buat pemisahan jika ini lebih dari atau kurang dari ini nilai 1 atau nilai 0 true atau false, nah, baru dimasukkan ke pin yang lain ya untuk proses ke ladder. Ya, mungkin cukup dari itu. Lalu untuk sensor, saya menggunakan 3 sensor. Di sini ada IR sensor untuk mendeteksi apakah botol sudah penuh atau belum. Lalu sensor ultrasonic untuk mengukur ketinggian dari air, dan load cell untuk mengukur di sini mengukur berat ya. Jadi kalau ada botol yang akan bergerak ke bawah konveyor atau motornya itu, misalnya tulis di bawah ini motor, dia akan mendeteksi botol itu sudah berada di bawah sistem pengisian, sehingga dia memerintahkan motor berhenti dan memerintahkan solenoid untuk membuka sehingga airnya masuk. Nah, nanti ketika dia penuh dan terdeteksi oleh sensor bahwa sudah cukup cairan yang terisi, maka motornya kembali berjalan dan solenoidnya tutup kembali. Tentu aktuatornya saya menggunakan solenoid valve, pompa, dan motor yang ini lebih ke POC untuk konveyor ya. Jadi ada 3 ini. Untuk sistem rangkaian alatnya seperti ini, jadi ada relay yang saya hubungkan ke Arduino Nano dan ke komputer. Jadi yang input satu atas ini untuk solenoid dan input 2 ini untuk motor. Jadi dia saya hubungkan ke normalicos karena memang untuk bisa bekerja motor itu kan harusnya berjalan secara konstan dan menutup secara konstan. Nah, untuk solenoid itu untuk menutup dengan konstan dia perlu listrik karena dia sifatnya ketika tidak ada listriknya normally open. Lalu untuk pompa saya hubungkan ke bagian 3 ini, yang bagian bawah ini nomor 3 ini. Karena dia memang hanya aktif jika diminta. Jadi saya taruh di normally open. Lalu di sini seperti saya bilang tadi, Node MCU ini untuk memproses data sensor yang nanti di sini output yang terhubung ke Nano ini nilainya hanya berupa boolean ya, dia nilainya 1 atau 0, true atau false. Ya, mungkin saya akan mendemokan alatnya. Jadi yang pertama harus dibuat adalah ladder. Jadi kita buka OpenPLC editor dulu. Kita buka editor.
Ya, itu tadi sudah jalan ya. Jadi saya akan tunjukkan programnya. Ya, saya posisi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya pakai 3 sensor dan 3 aktuator. Nah, di sini lokasinya IX itu adalah digital input pada OpenPLC dan QX itu adalah digital output pada OpenPLC. Untuk analognya ini tinggal X-nya diganti dengan W, ya, dua ini. Ya, karena dia digital, maka dia hanya ada sifatnya true atau false. Untuk value inisialnya true, kenapa true? Karena saya ingin ini lebih permisalan aja ya. Kok true itu berarti menyala dan false mati. Nah, karena solenoid dan motor tuh terus menyala dan hanya berhenti jika diminta, maka saya tulis ini true. Nah, untuk motor ini false karena anggapannya pertama tuh dia kondisinya tangki itu penuh dulu baru dia kosong. Lalu di sini ada 3 input ya. Yang tadi ultrasound itu saya taruh di sini input jarak. Yang load cell itu saya taruh di sini input LC dan yang sensor ultrasound ini saya taruh di input IL. Nah, di sini ada beberapa cabang-cabangnya. Jadi di sini adalah yang pertama ini adalah pompa ya. Jadi pompa di sini hanya menyala jika input jarak ini bernilai true. Nah, lalu di sini yang kedua ini motor mati atau false jika input LC bernilai true. Baru motor ini bernilai true atau dia bisa berjalan kembali jika dia IR-nya true or atau input LC-nya false. Jadi dia tidak ada bebannya. Lalu solenoid-nya mati atau dia terbuka jika input LC-nya true. Jadi ada beban tertentu yang masuk, lalu dia berhenti atau dia false. Lalu untuk solenoid ini true atau menyala kembali jika input IR-nya dia nilai true atau botolnya sudah penuh, or atau input C-nya dia false kembali gitu. Ya, itu saja mungkin dari ridernya. Untuk saya akan tunjukkan bagian OpenPLC di bagian monitor untuk menunjukkan ini sudah saya hubungkan ke alatnya. Tapi saya akan menjelaskan ini dulu sebelum saya tunjukkan alat secara keseluruhan. Jadi sebenarnya sudah terdapat HMI, tapi dia hanya HMI sederhana ya, jadi menunjukkan ya false itu. Nah, jadi solenoid dan motornya menyala. Lalu jika saya misalnya tekatkan ultrasonik, nah ini yang input saya dari true dan pompanya menyala. Lalu jika saya tekan load cell sampai dia true, nah ini perlu penekanan yang sedikit kuat ya. Nah, load cell-nya dia true dan 2 ini mati. Lalu kalau sambil saya tekan lagi dan saya tekatkan IR-nya, nah dia kembali berjalan. Nah, ya mungkin seperti itu. Lalu untuk sistem HMI-nya, bagaimana cara menghubungkan ini ke sistem HMI? Jadi saya menggunakan SCADA PR. Jadi keunggulan SCADA PR ini di posisi saya itu adalah saya tidak perlu menghubungkan ke alatnya langsung. Namun dari HMI bisa saya hubungkan ke ke OpenPLC-nya ini. Jadi dia berkomunikasi dengan software, jadi antar software dengan menggunakan port 505 yang kita setting di sini, enable Modbus server. Nah, jadi OpenPLC ini bertindak sebagai servernya Modbus. Saya taruh di port 502. Nah, jadi kelihatan dia sudah berjalan dari watchlist-nya ya. Jadi ini nilainya, nah ini nilainya sama ya. Jadi true. Nah, motor dan solenoid nilai 1, true. Nah, terhubung. Nah, cara membuat ininya adalah saya tinggal set ke source-nya, menambahkan data source. Ini saya beri nama OpenPLC. Nah, kita akan lihat spesifikasinya. Wah, nah ini peringatan tadi ketika saya pasangkan. Nah, ini kalau dia memang tidak terpasang dengan baik, maka dia peringatannya seperti ini. Nah, berhubung tidak ada peringatan lagi sampai tadi jam
8.15 tadi. Nah, kita bisa melanjutkan. Nah, update periodnya 100 milisecond 100 milisecond setiap 100 milisecond dia update supaya nanti HMI tidak terlalu terlambat dalam respon perubahan data. Nah, lalu ini settingnya TCP wait keep buff, jadi dia tidak akan tiba-tiba mati, baru harus lagi. Nah, hostnya adalah 127.0.0.1. Nah, ini itu adalah IP localhost ya. IP localhost itu ini, nah port 502. Nah. Lalu bagaimana cara kita mengetahui poin-poinnya di sini? 802, 800, dan seterusnya. Kita pilih ini ya, jadi kita mainkan di sini. Untuk read data, kita cari nilainya. Nah, misalnya kita ingin mencari suatu sensor, apakah dia true atau false, karena dia merupakan input, maka kita pilih input status. Nah, input register itu lebih ke angka ya, jadi dia angkanya ada berapa. Nah, kita pilih input status, lalu kita pilih di sini 800 ya. Karena defaultnya seperti itu, nah kita read data. Nah, di sini false ya. Nah, ketika kita tekankan satu sensor, misalnya saya tekankan sensor IR ya. Nah, terus kita pilih data lagi. Nah, ada yang true. Nah, kita pilih yang ini. Nah, ini tuh adalah data dari inframerah. Nah, kita bisa beri nama inframerah. Nah, seperti ini, 802. Ya, ini kurang konsisten ya. Tapi sudah saya input seperti ini. Nah, kita langsung ke nanti kalau sudah benar programnya nanti muncul ke poin ini. Nah, lalu untuk membuat HMI-nya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nah ini terbalik, ini hijau ini dan ini ada pompa ya. Jadi pompa itu mengisi air terus sampai ini penuh. Nah, ini dalam keadaan tangkinya kosong. Nah, kalau saya dekatkan sensor IR-nya tadi, nah dia akan menutup dan terlihat kalau airnya sudah terisi. Nah, kalau saya dekatkan misalnya inframerah, nah di sini terlihat semacam termometer, namun ini ilustrasi untuk botol. Jadi botol terisi atau tidak terisi ada di sini. Lalu ini solenoid-nya dan ini motornya. Kok saya tekan gitu, saya tekan sampai berubah. Apakah dia berubah? Ya, dia berubah di sini. Dia mengisi. Ya, memang ini HMI-nya sedikit kurang reliable juga ya, karena tadi bisa kita lihat dia suka berubah di dalam sosnya, tapi tidak apa-apa karena setelah ini akan ada demo alat. Ya, ini adalah demo alatnya. Jadi di sini kelihatan Open PLC-nya yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu ini coba kita tes dulu apakah dia merespon. Ya, dia merespon. Sensor yang merespon. Ya, itu tadi load cell-nya tidak agak kurang ini. Jadi ini nanti ada load cell di sini, nanti ditekan untuk mendeteksi adanya tempat atau botol. Lalu ini sensor ultrasound itu harusnya diletakkan di atas situ. Nah ya, di atas sih bagian sini ini untuk mendeteksi ketinggian air. Jadi kok ketinggiannya kurang dia menyala. Lalu solenoidnya di situ. Nah, lalu di sini ada ini air sensornya untuk mendeteksi kalau botol sudah penuh. Jadi misalnya kalau kita taruh di ketinggian sini, lalu botolnya ya, nah kok dia botolnya mengisi tidak jadi tidak jadi pakai sesuatu karena sama saja fungsinya. Misalnya saya pakai HP ini, nah ini kan bentuknya agak abu-abu ya. Nah ya tetap bisa mendeteksi. Lalu aturannya dari sini ada motor, ada pompa saya taruh sana, ini power supply-nya dan itu solenoid-nya. Jadi cara kerjanya relay dulu. Nah, solenoid sama
motornya ini ditaruh di pin yang normally close, ya normally close. Sedangkan pompanya di normally open. Kenapa normally close? Karena cara kerja solenoid itu dia hanya menutup kalau dapat listrik, dan motornya akan berjalan terus dan dia akan mati jika diperintah untuk mati. Tapi selama dia tidak ada botol, maka dia harusnya jalan terus. Nah, oke. Kembali lagi ke sini. Jadi ini program SCADA PR yang saya buat. Di sini sudah saya tampilkan SCADA-nya, dan ini sistemnya, yaitu ini sedikit terbalik ya. Jadi mengisi sedikit terbalik. Tapi tidak apa-apa. Jadi di sini ada pompa di bagian hijau ini. Ya, tekan. Nah ya, pompa yang hijau ini tadi. Baru ada ini salurannya, ini tangkinya, ini salurannya, ini solenoidnya. Lalu ini ilustrasi botol, jadi botol nanti kalau penuh dia penuh full. Lalu ini adalah motor. Oke, mari kita coba menyalakan. Ya, bukan, ya tetap ke situ. Nah ya, ini saya colok ya. Nah, terjadi bunyi-bunyian karena sensornya menganggap ke sini. Nah, ini menganggap tangkinya kosong. Kalau tangkinya ada isinya, misalnya full, nah saya tutup dulu. Nah, itu pompanya mati. Nah, motor di sini menyala ya. Dia muter ya. Bentar, bagaimana ya? Tidak mau fokus, tapi ini menyala karena ada bunyinya. Apakah kedengaran bzzz gitu ya? Ya. Oke, saya matikan dulu. Terus solenoidnya akan ke sana. Ya, itu nanti akan aktif jika Nah, saya menekan not cell. Saya menekan not cell gini. Ini not cell ya, ditekan sampai ke tertentu. Harusnya dia mati. Nah ya, itu mati duk gitu. Nah duk. Nah, untuk menyalakan kembali ketika saat begini, maka ini harus diaktifkan ya. Ini harus aktif. Nah, maka dia kembali menyala. Begitu. Yaitu bunyi pompanya karena saya lepas lagi. Nah, ini menyala. Ini aktif. Lalu ini juga aktif ya. Nah, kita ke layar lagi. Nah, di situ pompanya mengisi. Karena airnya kosong, kok saya taruh ultrasonnya. Nah, dia full dan pompanya mati. Nah, di bawah ini kan tadi masih terlihat hijau ya. Nah, ini berarti motornya menyala. Motornya nyala dan solenoidnya nutup. Kalau ditekan begini, harusnya dia mati. Ke sana. Nah, ketika dia mati motor dan solenoidnya ini, maka dia membuka ya. Ini tadi warna merah, berarti dia membuka, dan ini tadi warna merah berarti dia pompanya motornya mati. Nah, saya set terlebih dahulu. Jadi 196 ya. Dia harus agak kuat nekannya karena ini. Nah, ini problemnya load cell itu kurang, kadang kalibrasinya harus ini lagi, jadi terkadang dia mau ditekan kadang tidak mau.
Nah misalnya kalau dia mau ditekan, ntar kesana. Nah kita taruh begini. Nah itu airnya penuh ya. Ya itu ya. Dah. Begitu mungkin demo alatnya dan presentasi bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.